Jadi siang ini kita akan bahas, beberapa hal tentang pemahaman Islam yang cukup rumit, itu yaitu tentang sirah ya, sirah nabawiyah ya, sejarah nabi, tentang tahrif, itu adalah, ajaran tentang distorsi kitab suci dan abrogasi. Abrogasi itu, adalah pikiran bahwa ayat-ayat yang kemudian itu merevisi ayat-ayat yang sebelumnya. Ya ini menghasilkan kerumitan pemahaman tersendiri ya yang bisa muncul di dalam diskusi-diskusi pemahaman Islam. Kita coba lihat beberapa ya. Nah, soal sirah itu sendiri sebenarnya menyimpan cukup banyak kerumitan karena, sirah itu sejarah nabi ya, seperti kisah legenda Bahira, kisah-kisah yang Bapak, Ibu baca di bukunya Jonathan Brown begitu ya, itu sebenarnya dikumpulkannya itu setelah 150 tahun lebih dari, zaman Muhammad, begitu ya. Sehingga pertanyaannya adalah sejarah yang sudah berjarak semacam itu ya, di abad kedua begitu ya, itu sebenarnya seberapa dekat ya dengan, historical events yang sesungguhnya yang disaksikan lewat sejarah itu. Dan katakanlah setiap sejarah memang punya message-nya sendiri begitu ya. Apakah, beban muatan teologisnya bisa jadi lebih besar ya karena jaraknya sudah cukup jauh ya dari kejadiannya bahkan sekitar 150 tahun sesudah itu ya. Ini, satu diskusi dari Carl Ernst, bukunya How to Read the Quran saya kutip di sini, Carl Ernst ini mengajarnya di UNC Chapel Hill ya, University of North Carolina. Dia bicara tentang sira ya. The sira as a whole is a vehicle of salvation history rather than scientific history. Ya, jadi kalimat pertamanya menerangkan dilema itu ya, bahwa sejarah yang digambarkan lewat sirah itu lebih, salvation history ya, lebih bermuatan teologis begitu ya daripada scientific history ya. While the religious function of this biographical literature is not surprising, it underlines the extent to which the historical tradition surrounding the Quran cannot be separated from the formation of early Islamic religious thought. Begitu ya. Jadi, apakah pembacaan Quran itu mempengaruhi sejarah yang ditulis itu dalam Sirah Nabawiyah ya? Karl Ernst bilang ini terkait erat ya karena sirah itu sendiri bukan sekedar memaparkan sejarah yang polos dan berusaha mendekati eventnya, melainkan, punya message teologi tertentu yang kemungkinan di-drive oleh tradisi pembacaan Quran, tafsir Quran yang memang sudah berkembang ya, 100 tahun lebih begitu ya. Terus KLN juga menulis, both with the occasions of revelation and with the biographies of the prophet, there is a certain circularity involved in using these materials to situate the Quran historically. Ya jadi, misalnya, kisah turunnya Quran ya, kisah legenda Bahira, itu sebenarnya, untuk memposisikan bagaimana memahami Quran dan tradisi Islam di dalam, alur sejarah itu. Ya jadi sejarah itu dibentuk untuk, atau dikisahkan untuk memposisikan Quran ya, bagaimana Quran itu turun sehingga ada ceritanya ya. Lalu bagaimana, kenabian Muhammad itu, dikenali, ada ceritanya juga begitu ya. Jadi ada semacam argumen berputar di sini ya, Quran itu mendukung sirah, sirah mendukung Quran. Begitu ya dan sejarahnya itu, terbentuknya dalam catatan itu 150 tahun kemudian begitu. Ya itu yang dikatakan oleh Karl Ernst ya. Nah ini dari Jonathan Brown nih. Kalau, Brown sendiri Muslim scholars ya, Karl Ernst mungkin bukan ya. Tapi kalau Jonathan Brown memang convert ya dari Kristen jadi Islam. Jadi ini pendapat orang Islam sendiri ya. Di dalam bukunya halaman 79 itu dia memberikan komentar juga ya. First, the Sirah is a narrative that was not compiled during the lifetime of Muhammad himself. Ya, jadi Sirah Nabawiyah itu tidak dikompilasi pada saat zaman Muhammad ya, melainkan oleh Ibn Ishaq ya,
uh, set it down on paper some 150 years after the prophet's death. Ya, jadi setelah kematian Muhammad 150 tahun kemudian ya. Furthermore, when the Sirah was set down in book form, it was entirely the product of Muslims who by definition accepted Muhammad's religious claims. Ya, jadi ketika ditulis memang munculnya dari komunitas Islam sendiri yang semuanya mempercayai klaim keagamaan dari Muhammad ya, dan ini produk sejarah yang muncul dari komunitas tersebut ya. These facts raise doubts in the minds of modern historians because they clash with the ini historical critical methods ya. Principle demand that historical sources be as close as possible chronologically to the events they describe, preferably from eyewitness. Ya, jadi dari ini metode historical critical, kita biasanya mempercayai sources yang lebih dekat ya secara kronologis ya. Misalnya kitab-kitab apokrifa juga kan ya, dari kitab suci Kristen juga ada yang muncul di abad keempat begitu ya, atau abad ketiga. Biasanya kitab-kitab itu ditolak ya, misalnya Injil Yudas, Injil Barnabas ya, yang semacam itu. Karena memang dari segi jarak dan historisitas itu dianggap jauh ya. Dan kitab-kitab yang terkanonisasi ya oleh Church Fathers, juga ada witness-nya di dalam tulisan-tulisan Church Fathers begitu ya. Itu biasanya abad pertama atau mungkin early abad kedua begitu ya. Nah, sehingga kriteria ini yang menjadi acuan ya terhadap event pinginnya dekat ya, itu yang dianggap lebih bisa diandalkan. Lalu preferably from eyewitness ya. Kalau 150 tahun kemudian mungkin itu udah bukan eyewitness lagi ya, melainkan kisah-kisah yang muncul memang dari tradisi kelompoknya. Begitu ya. Nah, the historical critical method also demands that we take into consideration the biases of whomever serve as our source. Begitu ya, bahwa misalnya tentang kisah-kisah kitab suci Kristen ya, sebagai pembanding kadang Bible scholars juga mengambil catatan dari Josephus misalnya ya, itu historian Yahudi juga yang bekerja untuk kerajaan Roma, tetapi bukan dari kelompok Yesus. Ya, sehingga kalau ada catatan-catatan eksternal semacam itu misalnya kelompok-kelompok yang pakai historical critical method ini merasa bahwa oh iya ini ada multiple witness, dan terutama witness yang berasal dari luar kelompok itu tidak punya keuntungan apa-apa ya dan tidak punya bias, sehingga historisitasnya lebih bisa diandalkan begitu ya, karena dia nggak dapat untung ya kalaupun dia mereport kejadian misalnya tentang Yesus atau kelompoknya begitu ya. Nah tentu tapi dari kelompok eksternal bisa ada sudut pandang tertentu juga yang berbeda ya terhadap tulisan-tulisan yang ada di Perjanjian Baru, di Injil dan sebagainya. Tetapi multiple witness semacam itu buat Bible scholar selalu dianggap berharga ya. Karena dengan demikian berarti ini ada ya kesaksian lain yang menjangkarkan tulisan kitab suci itu ke dalam sejarah dengan cukup kuat begitu ya. Nah, jadi ini terhadap sirah ada critical assessment semacam ini juga ya dari Jonathan Brown ya. Nah, ini dari Bambang Rusena Utomo, kalau Bapak Ibu baca bukunya ya, dia menulis sirah atau biografi Muhammad yang ditulis oleh beberapa orang muslim adalah lebih berupa hagiografi yang ditulis untuk tujuan pendidikan dan pembinaan iman orang-orang muslim. Gitu ya. Jadi sejarah itu menurut Bambang Ruseno Utomo terutama ditulis untuk mendidik keimanan, begitu ya, bukan seperti buku sejarah modern di dalam bayangan kita ya, yang ingin mungkin lebih mencatat event itu dengan lebih akurat, begitu ya. Nah jadi kalau kita mulai melihat dan memahami ya bahwa pemahaman Islam itu pilarnya kan ada 3 ya, sirah, Quran, dan hadits, begitu ya. Nah Quran itu tekstual ya, ada ya kita bisa telaah teksnya ya. Sirah juga ada yang
oleh Ibn Ishaq itu tadi ya yang dikumpulkan menjadi teks, tapi pengumpulannya dan kompilasinya 150 tahun kemudian ya, dan muncul dari kisah-kisah yang di dalam tradisi kelompok Islam itu sendiri sudah terbentuk begitu ya, sehingga terjadi semacam diskusi kritis tersebut ya, sirah ini seberapa reliable begitu ya, karena jaraknya cukup jauh ya. Nah, kalau mengandalkan Quran saja berarti kebanyakan narasi atau background itu, Quran itu kan kebanyakan kalimat langsung pewahyuan seperti itu ya. Memang di kisah-kisah surah Madinah yang lebih panjang, lebih banyak narasinya. Di surah-surah Mekah yang lebih pendek itu banyak kalimat-kalimat langsung ya, lafalan-lafalan yang eee, diyakini dari Tuhan untuk Muhammad begitu ya. Tapi sejarah itu munculnya belakangan dan terutama dilengkapi lewat sirah. Nah, masalahnya sirah itu, menurut Karl Ernst ada semacam argumen berputar tertentu ya terhadap Quran. Jadi sirah menguatkan Quran terutama, dan Quran menguatkan sirah, begitu ya. Jadi, jangan berpikir itu semacam sejarah objektif tertentu, begitu ya, yang dengan standar modern, ya. Nah oke, mungkin sebegitu dulu kali ya soal sirah ini ya. Ada pertanyaan atau komentar nggak? Sebelum kita masuk ke tahrif. Ada komentar? Belum ada ya? Coba kita masuk lagi dulu ya. Nah, sebentar. Jadi tahrif ini ya, ini juga kalau Bapak Ibu baca buku Abdullah Said ya, di chapter 8 ada sedikit diskusi tentang ini ya. Adalah, pengajaran tentang bahwa di dalam kitab suci yang terdahulu ya, Yahudi dan Nasrani, itu ada distorsi begitu ya. Ayat-ayat Qur'annya beberapa ini saya kutip di sini ya, dari surah 5 ayat 13. Misalnya ya, saya bacakan ya. Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, maksudnya Muhammad ya, senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Jadi yang menjadi diskusi dan pertanyaan juga dibahas oleh Abdullah Said ya di chapter bukunya adalah sebenarnya tahrif itu naturnya seperti apa sih? Apakah yang dituduhkan kepada kelompok Nasrani dan Yahudi adalah teks-teks kitab suci yang lama itu, yang sebelumnya itu, apakah teksnya yang berubah atau interpretasinya yang berubah? Ya, atau kalau itu disebut distorsi, ya distorsinya bentuknya seperti apa begitu ya. Nah ini banyak pendapat ya, dan Abdullah Said merinci ya penafsir-penafsir dari tradisi Islam bagaimana pendapat mereka soal tahrif ini ya. Tapi di ayat yang ini misalnya ditulis dalam terjemahan Indonesia merubah perkataan. Nah ini bisa dianggap sebagai distorsi tekstual di sini ya. Lalu ada bentuk distorsi yang lain melupakan. Ya, jadi dianggap mungkin ada yang disembunyikan ya, atau ya di sini kata yang dipakai dilupakan, begitu ya, sebagai bentuk distorsi itu ya. Terus kita lihat lagi ayat yang lain ya. Jadi, misalnya minggu lalu Pak Regen bilang, apa tidak ada kritik ya dari sisi Islam terhadap Kristen? Ya ada ya. Salah satu bentuk kritik terhadap, kitab sucinya ini, tahrif ini, ya. Nah, kita lihat lagi ini Al-Maidah, ini surah 5 ayat 41, ya. Eee, di sini ya, saya bacakan mulai dari tengah ya. Atau dari awal aja. Hai Rasul, hari Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan di antara orang-orang Yahudi amat suka mendengar bohong dan amat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan dalam kurung Taurat gitu ya, ditulis di sini ya, dari tempat-tempatnya ya.
Mereka mengatakan, "Jika diberikan ini kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun daripada Allah." Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Ya, jadi di ayatnya ini yang dituduhkan juga adalah perubahan tekstual ya, perkataan-perkataan ya. Dan kalau diberi penjelasan Taurat ini juga konotasinya tekstual ya, Tauratnya itu ya, huruf-huruf Taurat itu yang berubah begitu ya. Lalu, di bagian bawahnya juga ada klaim ya bahwa ya mereka ini sesat ya, tapi kamu nggak bisa lawan ya, kesesatan ini adalah karena kehendak Allah juga, begitu ya, mereka tuh sesat ya. Jadi ada semacam pikiran yang lebih predestinasional gitu ya, kalau mau pakai kata yang, dimengerti kelompok Kristen begitu ya. Nah ini, salah satu ayat, tahrif juga gitu ya. Kita lihat lagi ayat yang lain ya, ini surah 2 ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya. Nah di sini nih, lebih ke arah, apa, kitab suci itu disembunyikan ya ayat-ayatnya ya. Apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua yang dapat melaknati. Ya jadi, itu terkutuk begitu ya orang-orang ini yang melakukan distorsi kitab suci ya, tahrif, dan dalam hal ini tahrif itu maknainya sebagai menyembunyikan begitu ya ayat-ayat tertentu ya. Nah, ini ayat yang, eee, surah 7 ayat 157 ini tentang rasul, nabi yang umi itu ya, eee, yang biasanya juga di apa, ditafsir atau diinterpretasi sebagai nabi yang buta huruf. Ya walaupun, Reza Aslan di dalam bagian chapter yang Bapak Ibu baca itu mendebat bagian itu ya, dan menulis, nabi yang umi itu bisa juga berarti nabi yang tidak punya kitab. Jadi dari kelompok umat yang tadinya tidak punya kitab, lalu diberikan Quran, begitu ya. Itu alternatif tafsir yang lain. Jadi bukan berarti, Muhammad buta huruf, melainkan ini Quran itu diberikan kepada umat yang tadinya tidak punya teks ya, sehingga kalau kalau Yahudi kan punya ya Taurat ya, Nasrani punya Injil begitu ya. Tapi, umat Islam nggak punya begitu ya, sehingga ketika diberi Quran itu, menunjukkan kebaikan ilahi ya, yang memberikan, wahyu juga kepada, nabi dari kelompok yang umi ini, begitu ya. Nah, tapi juga di sini dibilang bahwa nabi yang umi, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya jadi, ini kembali ditegaskan ya bahwa, Muhammad itu sudah tertulis di dalam Taurat dan Injil, di dalam kitab-kitab sebelumnya ya. Nah, bagaimana kalau, di dalam interaksinya ya, umat Islam mula-mula ini berinteraksi dengan orang Yahudi dan Nasrani yang bilang, "Loh enggak, di dalam Taurat dan Injil nggak ada tertulis ya soal Muhammad ya." Maka, lebih masuk akal ya untuk, eee, berpandangan bahwa, oh berarti di dalam kitabnya Nasrani dan Yahudi itu udah ada yang terdistorsi. Ya, teksnya ada yang dirubah ya, atau ada yang disembunyikan, atau ada yang dilupakan begitu ya, terutama hal-hal yang menunjuk kepada Muhammad. Begitu ya, karena ini, jelas kok dari kesaksian Quran yang diturunkan oleh Gabriel kepada Muhammad ya, bahwa ya, sudah tertulis ya, kisah tentang Muhammad itu di dalam Taurat dan Injil. Begitu ya. Jadi ketegangan yang muncul itu, semacam itu, ya. Nah ini ayat tahrif yang lain ya, surah 4 ayat 46. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, ya ini mirip ya, dengan, ayat-ayat yang lain yang sebelumnya ya. Mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.
Dan dengarlah sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa, dan ra'aina ini diterjemahkan langsung ya, karena ada kesulitan juga menafsirkan ini apa begitu ya. Ini mungkin semacam kata hinaan juga ya yang dikatakan oleh kelompok Yahudi dan Nasrani kepada orang Islam di zamannya ya. Dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama gitu ya. Tapi ini nggak diterjemahkan ya, diambil langsung katanya ya, karena sulit juga ya mungkin menafsirkannya. Dan memutar-mutar lidahnya ini maksudnya apakah bisa ada distorsi verbal di situ ya, terhadap kitab suci begitu ya. Karena di atas ini juga adalah mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, itu kembali tuduhan tahrif itu tadi ya. Nah jadi itu sebagian ya ayat-ayat yang banyak itu ya tentang tahrif ya. Eee, jadi cukup banyak kritik ya, walaupun minggu lalu Bapak Ibu lihat ada ayat-ayat yang mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya ya, Taurat dan Injil, juga bahkan umat Yahudi dan Nasrani begitu ya, dikonfirmasi sebagai bersahabat dan lain sebagainya. Tapi juga cukup banyak ayat-ayat yang mengkritisi ya, dan mengkritisi cukup keras begitu ya, karena ya mengubah kitab suci itu kan serius ya, hal-hal yang sangat serius ya, dan ini tuduhannya bukan cuma mengubah teksnya, bisa juga mengubah interpretasi bahkan menyembunyikan dan melupakan begitu ya. Jadi cukup banyak kritiknya ya. Nah, saya ingin tunjukkan juga ya beberapa bagian dari bukunya Abdullah Said yang cukup penting ya. Di Haiku itu saya upload versi scan ya, kadang kurang begitu jelas dan ada banyak coretan saya ya. Tapi kadang-kadang saya pikir coretan saya itu menolong Bapak Ibu untuk mengidentifikasi mana bagian yang menarik ya. Jadi kadang-kadang saya upload yang coret-coret saya aja ya. Tapi nanti kalau banyak yang berminat, eee, ini bukunya Abdullah Said nanti saya upload lagi ya ke Haiku, versi yang elektroniknya. Nah ini di halaman 28 ya, buku Quran dari Abdullah Said. Dia mencatat ada satu perdebatan teologis ya tentang natur Quran. Ya ini juga sangat menarik ya karena memperlihatkan kepada kita juga pemahaman tradisional itu muncul dari satu perdebatan juga yang cukup rumit ya. Nah di sini Said itu menulis, Muslim theologians have debated endlessly about whether the Quran was created like any other thing that exists in the world. Ya jadi perdebatannya adalah apakah Quran itu diciptakan atau tidak diciptakan. Ya, the reasons for this debate are complex and relate to theological discussions about the nature of God and God's attributes. If the Quran is the speech of God and speech is an attribute of God, then the Quran is linked to God as an attribute. Ya jadi kalau Quran itu perkataan Tuhan dan perkataan Tuhan itu adalah atributnya Allah, maka Quran itu juga atributnya Allah. If this is the case, the Quran as an attribute of God must be eternal without beginning or end. Ya, jadi kalau ini termasuk atribut Allah, maka harusnya kekal ya, tanpa awal dan tanpa akhir ya. Jadi perdebatannya itu, apakah Quran itu ciptaan atau tidak, begitu ya. Nah, lalu ada dua kelompok ya di dalam sejarah, kelompok Asari dan kelompok Mutazilah ya. Mutazili ini ditulis ya oleh Abdullah Said ya. The Azari Theological School believe that the Quran is the word of God and as the divine speech is uncreated, that is co-eternal with God. Ya sehingga pemahamannya adalah ya memang ada semacam kitab apa kitab yang cetakannya ya, kitab apa kitab aslinya perkataan itu yang kekal itu di sorga yang terus diturunkan ke dalam bentuk tulisan yang diwarisi oleh umat Islam begitu ya. Sehingga ini kelompok Asari argumennya begitu ya. Tetapi kelompok Mutazila ya, the Mutazili school which has largely disappeared today, yang sekarang tidak ada lagi kata Abdullah Said. Jadi sekarang dominannya pemahaman itu adalah pemahaman Azari bahwa Quran itu kekal ya. Nah, Mutazila itu berpendapat
there could not be any eternal entity other than God. Ya karena kan satu pemahaman tauhid yang sangat penting adalah tidak boleh ada yang disetarakan dengan Tuhan. Begitu ya, yang lain kecuali Tuhan sendiri ya. There is no God but God ya, tidak ada Allah selain Allah begitu ya. And therefore that the Quran must be created ya. Jadi kelompok Mu'tazilah ini bilang ya kalau gitu Quran itu kreasi ya, diciptakan juga oleh Allah begitu ya. Nah, tapi kelompok Mu'tazilah ini eh, hilang ya di dalam perdebatan itu, yang diakui adalah kelompok Azhari ini. Ya, walaupun kata Abdullah Zaid ya, perdebatan ini rumit dan kedua kelompok itu sama-sama mengakui bahwa Quran itu punya level-level existence yang berbeda ya, beberapa ya. Jadi walaupun Asy'ari itu bilang bahwa Quran itu kekal, namun yang kekal adalah spirit and meaning ya, sedangkan eh, language dan utterance ya, lafalan maupun letters and writing, tulisannya itu created semua. Begitu, tetapi cetakannya ya, ayat-ayat yang kekal itu di surga, nah itu uncreated ya, karena itu kekal, tiada awal dan tiada akhir. Begitu ya. Nah, sehingga dengan diskusi yang semacam ini ya Bapak Ibu tuh bisa memahami komentar yang tertulis di Abdullah Said juga sekarang ya, bahwa kalau orang Kristen dan komunitas Islam itu berdebat ya atau berdiskusi, seringkali miss karena posisinya Quran itu sebenarnya lebih mirip dengan posisinya Yesus. Ya, karena di dalam pemahaman Kristiani Yesus adalah sang firman. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah begitu ya. Jadi firman yang menjadi manusia itu Yesus begitu ya, yang ada dari kekekalan ya. Kalau di dalam pemahaman Islam, firman itu menjadi kitab ya, menjadi Quran begitu ya, waktu turun ke dunia begitu ya, sehingga feeling itu bisa berbeda ya. Kalau bicara tentang Muhammad, padanannya bukan Yesus ya, bicara Quran mungkin padanannya bukan problem-problem kitab suci Kristen begitu ya, melainkan Quran padanannya adalah Yesus sendiri itu sebenarnya ya, di dalam konstelasi pemahaman teologisnya. Gitu ya. Itu saya ingin tunjukin bagian-bagian itu dari Abdullah Said yang menolong kita memahami hal-hal itu sih. Ya. Ada komentar atau pertanyaan? Nggak ada? Masih oke? Iya, saya coba pakai waktu 5-10 menit lagi ya dengan eh, memperkenalkan konsep yang ketiga ya yang kita tadi mau bahas hari ini ya, yaitu abrogasi. Ya, ini ada di surah 2 ya, Al-Baqarah ayat 106. Ayat mana saja yang kami nasakkan ya, istilahnya nasak itu abrogation di dalam buku-buku berbahasa Inggris ya. Apa saja yang kami nasakan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, jadi di ayat ini ya ada eh, pemahaman ya bahwa ayat-ayat yang diberikan atau diturunkan itu oleh Allah ada yang dijadikan lupa ya atau didatangkan yang lebih baik ya, sehingga yang lebih baik itu merevisi ayat-ayat yang lebih lama begitu ya, dan ini dikonfirmasi oleh ayat Quran begini bahwa ada proses itu, proses abrogasi itu ya. Nah, Abdullah Said misalnya menulis ya pemahaman tentang abrogasi itu seperti ini ya. Every verse is made to vanish ya, ayat-ayat yang dibuat untuk hilang ya. Whenever the well-being atau maslahah of the community requires that it be eliminated. Ya, jadi ayat-ayat itu jadi hilang ya atau dilupakan ya atau digantikan itu terutama untuk kebaikan komunitas ya. Either on the basis of the wording or the virtue of what is right,
or on the basis of both of these reasons together ya. Jadi karena pelafalannya atau katanya atau karena kebenaran atau nilai kebaikannya begitu ya. Sehingga ayat-ayat itu dilupakan atau digantikan gitu ya. Nah, mungkin yang sering juga jadi pembicaraan adalah misalnya ya eh, di mana kita lihat fenomena yang semacam ini begitu ya. Salah satunya adalah eh, menyangkut misalnya konsumsi alkohol ya. Mengapa alkohol itu haram ya? Bukankah ada ayat-ayat yang tampaknya nggak apa-apa begitu ya konsumsi alkohol ya. Ini kalau kita lihat gitu aja ya tentang cari hal itu di Google gitu ya, ada muncul diskusi yang semacam ini ya, ayat-ayat yang berkaitan ya. Dan ayat-ayat itu seolah-olah yang di awal itu nggak apa-apa minum alkohol, tapi makin ke belakang tuh makin nggak boleh, begitu ya. Eh ini yang diperdebatkan misalnya surah 4 ayat 43 ya, apakah membuat alkohol itu legal ya, halal ya. Ini di di Google juga banyak ya ayat-ayat Quran dan terjemahannya ya. Jadi salah satunya ini tafsir web ya kalau Bapak Ibu mau menemukan dengan cukup mudah ya. Ini surah An-Nisa, ini surah 4 ayat 43 ya. Bunyinya seperti ini ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula eh, menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertai, bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dengan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, jadi ada syarat-syarat ya untuk melakukan sholat ya dan membersihkan diri termasuk salah satunya, tetapi juga adalah jangan mabuk begitu ya, artinya jangan minum alkohol ya. Nah, tapi kan implikasinya adalah kalau nggak sholat, kalau lagi tidak sedang ingin menjalankan sholat, berarti nggak apa-apa minum alkohol ya. Jadi tampaknya ayat ini cukup longgar begitu ya di awal begitu. Nah, tapi ada ayat yang lebih terkemudian ya, ini Al-Maidah surah 5 ayat 90 ya. Itu lebih tegas ya. Bunyinya adalah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras yang memabukkan, judi yang mengandung imbalan dari kedua belah pihak, batu yang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat menyembelih hewan ternak mereka untuk menghormatinya, atau batu yang dipasang untuk disembah, dan batang-batang kayu yang mereka gunakan untuk mengundi nasib mereka, semua itu adalah perbuatan dosa yang dianjurkan oleh setan. Ya, jadi ini lebih keras ya dan larangan minuman keras itu munculnya dari ayat yang terkemudian ya. Jadi kalau ada semacam diskrepansi ya, ayat yang lebih awal itu berbeda dari ayat yang lebih kemudian begitu ya. Maka konsep yang dipakai adalah abrogation itu. Ya, ayat yang kemudian itu merevisi ayat yang lama karena ayat yang kemudian itu lebih baik. Ya, menurut Abdullah Said itu untuk kepentingan kehidupan umat dan masyarakat ayat itu lebih baik begitu sehingga yang lama itu direvisi atau dilupakan begitu ya. Jadi ada komplikasi-komplikasi pemahaman yang semacam itu juga di Quran. Ya, dan masalahnya adalah kalau misalnya kita melihat ayat-ayat seperti yang eksplisit menyuruh perang ya, ayat-ayat pedang dan sebagainya begitu ya. Apakah ayat-ayat semacam itu terabrogasi? Begitu ya, pertanyaannya kan seperti itu ya. Dan ada Muslim scholars yang berusaha membuat argumen yang semacam itu ya. Tapi juga yang menjadi masalah ada yang melihat bahwa ayat-ayat pedang itu justru di surah-surah Madinah ya, surah-surah yang Mekah itu kan memang kelompok Muhammad di dalam tekanan ya, sehingga muncul yang ayat-ayat yang seperti Al-Kafirun begitu ya, yang agamamu untukmu, agamaku untukku, dianggapnya itu lebih lebih toleran begitu ya. Apakah ayat perang itu karena lebih later, lebih kemudian mengabrogasi ayat-ayat Mekah begitu ya,
Nah, jadi harusnya perang gitu ya. Nah, ini kalau dari kelompok yang menginginkan, lebih, bisa ada justifikasi terhadap kekerasan mungkin pakai pola berpikir yang semacam itu ya. Jadi, tapi kompleksitas memahami tafsir itu ada hal-hal yang semacam ini ya di dalam pemahaman Quran yang membuat diskusinya bisa jadi cukup rumit ya. Saya rasa waktu kita udah di penghujung ya, udah habis, masih ada beberapa slide nanti kita lanjutkan, minggu depan ya, sekaligus juga mungkin melihat, tulisan Abdullah Said soal Fazlur Rahman, yaitu, profesornya Nurkolis Majid yang belum pernah kita diskusikan, di apa, kuliah, pertemuan kita. Nanti mungkin minggu depan kita ada waktu untuk itu. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar silakan. Bagaimana setelah mendengar kompleksitas pemahamannya? Pak Riki ya lagi komentar tapi masih mute. Oh iya, Pak Riki silakan Pak. Hmm, yang saya bingung pewahyuannya Muhammad, kalau menurut Bapak sendiri itu dia gimana ya Pak ya? Apakah memang dapat atau gimana Pak? Ya tentu kalau dari sisi pemahaman Muslim tradisional, turunnya Quran kepada Muhammad itu tidak diragukan. Ya dan bahwa kalau Allah itu sanggup mewahyukan ayat-ayat kitab suci kepada nabi, ya juga tidak ada keraguan ya apapun ya, buat orang Yahudi, buat orang Nasrani, buat orang Islam juga nggak ada keraguan bahwa Allah sanggup mewahyukan. Masalahnya adalah perdebatannya tentu seberapa meyakinkan begitu ya buat orang yang dari agama yang lain begitu ya, modus pewahyuan yang secara pemahaman, dipercaya semacam itu. Tapi kalau buat muslim tradisional ya nggak ada masalah, ya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang semacam itu, Hmm. begitu. Jadi begitu mulai berbenturan dengan kelompok yang lain, nah di situ baru, muncul komplikasi-komplikasi ya. Dan, besar kemungkinan ayat-ayat tahrif itu juga muncul dari interaksi awal ya umat Islam yang bersentuhan dengan Nasrani dan Yahudi begitu ya. Lalu kalau muncul klaim-klaim semacam itu misalnya bahwa, tentang Muhammad juga sudah tertulis di Taurat dan Injil, lalu kalau, orang Yahudi dan Nasrani itu menyangkal begitu, nggak ada ya di Taurat atau Injil begitu ya, bisa muncul ya ayat tahrif semacam itu ya, bahwa ya, eee, kemungkinan sudah distorsi ya, sudah dirubah itu ayat-ayat kitabnya ya. Walaupun ayat-ayat tahrif itu ya tidak ada yang menspesifikasi ya, bagian mana yang dirubah ya secara spesifik. Eee, karena memang tampaknya komunitas Islam mula-mula itu kan juga berkembang dari oral tradition ya. Jadi juga tidak membaca teks, apa, kitab suci Nasrani dan Yahudi itu secara langsung, begitu ya. Sehingga, yang terjadi adalah kisah-kisah itu diwarisi secara verbal ya di dalam, cerita-cerita di dalam komunitas ya. Nanti, mungkin kalau ada waktu entah minggu depan atau 2 minggu lagi, kita akan lihat ayat-ayat tentang kisah Abraham ya atau bahkan kisah, perawan Maria yang melahirkan Yesus begitu ya, itu juga ada di Quran. Ya tetapi berfungsinya, mungkin berbeda ya dari, pemahaman kelompok Kristen begitu ya. Jadi kisah itu ada dan kisah itu juga tercatat di Quran, kemungkinan karena persentuhan secara verbal ya dari berbagai komunitas itu, tetapi berfungsinya itu berbeda ya. Nanti nanti kita akan diskusikannya di waktu yang lain ya. Ya nggak tahu apakah menjawab atau enggak pertanyaan Pak Riki? Ingin lebih tahunya ini sih Pak, kalau dari sudut pandang Kristen menyimpulkan pewahyuan itu tuh apa gitu. Gimana gimana? Kalau dilihat dari kacamata Kristiani, Mhm. pewahyuan yang diterima oleh Muhammad itu apakah memungkinkan atau memang nggak pernah terjadi atau gimana gitu Pak? Ya jadi, nanti ada chapter dari Nabil Qureshi ya yang saya pilih untuk, Bapak Ibu baca ya, minggu depan ya untuk texting. Nabil itu tadinya Islam,
Ahmadiyah, lalu convert jadi Kristen. Ya, dan buat kelompok scholars yang Kristen ya biasanya melihat argumennya adalah kalau Quran itu mengisahkan hal-hal yang dari tertulis juga di kitab suci Kristen begitu ya, padahal berbeda jarak waktu ratusan tahun ya kalau menulis tentang Yesus gitu misalnya ya berjarak 6 abad, maka yang lebih reliable yang mana? Begitu ya, secara historical critical method itu tadi yang dibicarakan oleh Jonathan Brown ya. Maka kelompok Kristen akan melihat ya yang lebih dekat ya, jarak waktunya itu yang lebih reliable ya. Apalagi memang kelompok Kristen kan juga tidak mengakui ya hal-hal yang muncul di Quran sebagai bagian dari yang diwahyukan begitu ya. Nah demikian juga kisah-kisah seperti Nabi Nuh ya, nabi-nabi di perjanjian lama itu bahkan rentang waktunya lebih jauh lagi ya, sampai abad ke-6 ya kan. Jadi dengan apa, berpegang kepada historical critical method yang semacam itu, juga Nabil Qureshi nanti kalau Bapak Ibu baca argumen-argumennya ya akan bilang bahwa ya kitab suci, Quran itu memang dibaca di kalangan muslim, tetapi menggambarkan hal-hal event yang histori secara di dalam abad pertama maupun yang sebelumnya, eee, tidak reliable dibandingkan kitab suci Kristen dan Yahudi, begitu ya. Itu argumennya Nabil Qureshi sih. Nah, tentu bisa ada argumen sebaliknya ya, eee, pola seperti abrogation itu kan juga semacam pemikiran progressive revelation ya, yang kalau orang-orang Kristen juga melihat bahwa Perjanjian Baru itu menjelaskan dengan lebih clear ya hal-hal yang ada di Perjanjian Lama. Ya, bahkan di dalam abad kedua itu ada usaha dari Marcion itu untuk menghilangkan Perjanjian Lama begitu saja karena dianggap cukup ya Perjanjian Baru saja ya. Itu tendensi semacam itu jadi muncul ya karena kesulitan menafsirkan yang Perjanjian Lama itu ya. Eee, Apalagi di Perjanjian Baru juga ada ayat-ayat yang tampaknya mengkritisi ya hukum Taurat dan Farisi, dengan cukup keras begitu ya. Padahal itu, tradisi-tradisi juga yang diwarisi dari Perjanjian Lama begitu ya. Sehingga ada ketegangan itu juga antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan di dalam pemahaman, scholars Kristen biasanya, yang dipahami adalah progressive revelation itu ya, bahwa yang lebih terkemudian itu lebih jelas ya dan lebih baik ya sehingga, menjadi cahaya bagaimana kita memahami juga yang di perjanjian lama. Ya, jadi dari kelompok Islam bisa pakai argumen yang semacam itu ya karena, berarti abad yang ke-6 dan ke-7 itu ya dianggap lebih jelas, lebih mutakhir, makanya konsep yang diceritakan juga adalah the seal of the prophet ya, nabi penutup, nabi pamungkas begitu ya, yang menjelaskan hal-hal yang sebelumnya yang kurang jelas, begitu. Ya jadi, makanya dialog itu jadi rumit ya karena, eee, kita sering melihat Quran dan pemahaman Islam itu ya, kelompok Kristen dari kriteria-kriteria Kristen. Sebaliknya juga begitu, ya kelompok Islam itu melihat kelompok Kristen itu berdasarkan kriteria-kriteria Islam ya. Jadi walaupun sama-sama ngomong tentang kitab suci, tapi pemahaman yang memayungi seluruh konsep pewahyuan dan lain sebagainya itu dibawa begitu saja, tanpa kadang-kadang bisa diobrolin dulu gitu. Padahal kita berbeda ini, apa yang, sedang dibicarakan begitu ya. Dan, sering argumen dari pihak seberang itu kelihatan sangat aneh di telinga yang mendengar, karena, background pemahamannya beda dan sama sekali nggak paham begitu ya, terhadap yang di sana dan akhirnya ya dialog itu sendiri juga jadi semacam kesulitan karena dari awal kalau kita punya prasangka terus kita nggak listening dulu ya, maksudnya apa ya yang, pihak yang lain itu ya, maka sulit sih ya bisa ada, dialog yang lebih terbuka dan mungkin lebih, mendorong pemahaman ya.
Tapi kondisinya pasti setiap kelompok meyakini pemahaman tradisional dari kelompoknya ya. Cuma setiap tradisi punya kompleksitas tertentu yang dalam pembicaraan atau perdebatannya agak superficial itu jadi tidak sempat dibicarakan gitu. Jadi mungkin dalam setiap encounter itu kita yang diperlukan adalah belajar bersabar ya terhadap kelompok yang lain. Bagaimana gitu ya, belajar banyak mendengarkan dulu ya, dan jangan-jangan itu juga mempertajam pemahaman terhadap iman kelompok sendiri begitu. Ya, ada komentar lagi, pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita sampai sebegitu dulu ya siang ini waktu kita.